CGT angkatan 7 mengenai pengambilan keputusan Pak. Bagaimana cara pengambilan keputusan selama ini selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Langsung dipanggil. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ini masalah mengidentifikasi kasus-kasus, yang penting kita itu mengutamakan keterbukaan, hal-hal yang itu pendapat yang beda antara teman itu dengan yang lain. Namanya orang kan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, kita di forum kita musyawarahkan saja ya, dari apabila mau mengambil suatu keputusan atau kita rembuk dengan teman-teman ya, dengan rekan-rekan. Nanti dari masing-masing pendapat kira-kira yang lebih efektif atau yang lebih baik yang mana, nah itu disepakati bersama. Berarti dengan cara musyawarah mufakat nih Pak? Iya, dengan musyawarah mufakat nanti yang kira-kira yang baik, yang lebih efektif lah itulah nanti yang yang dipakai atau yang digunakan dengan hasil musyawarah. Nah, nanti yang lain juga kalau itu memang lebih baik yang digunakan itu digunakan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berarti Bapak itu menghadapi dua permasalahan itu, misalnya anak buah nih Pak, anak buah dua anak buah itu memiliki pendapat yang menurut kita semua itu bagus. Terus bagaimana Bapak cara menanganinya supaya salah satu pihak itu tidak ada yang merasa bagaimana gitu Pak hatinya? Ya kalau memang itu ada suatu masalah atau masalah perbedaan pendapat, ya itu ya kembalikan lagi dengan rekan-rekan guru. Misalnya pendapat itu sama-sama bagus tapi ada perbedaan ya, perbedaan dari rekan ya. Kita musyawarahkan dengan rekan-rekan di antara dua pendapat atau mungkin berbeda dengan yang satu dengan yang lain dengan yang lainnya. Nah, kita juga nanti diadakan musyawarah. Setelah ada musyawarah, bagaimana saya minta pendapat dari rekan-rekan, pendapat yang lebih baik, yang kira-kira yang mau dipakai itu dari siapa, dan nanti saya juga mempunyai pendapat pribadi, dan nanti diantara rekan-rekan yang kira-kira lebih banyak memilih dari pendapat si A, itulah kita yang dilaksanakan. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya prosedur yang kita lakukan itu ya sama seperti tadi, saya mengutamakan itu keterbukaan ya. Jadi apabila ada hal-hal yang berbeda pendapat atau ada hal-hal yang dari rekan-rekan guru menyampaikan atau perbedaan pendapat apabila dalam mengambil suatu keputusan atau dalam kegiatan atau dalam hal apa, kita kembalikan pada rekan-rekan guru, yaitu kita mengambil dengan musyawarah dengan keterbukaan itu. Yang utamakan itu musyawarah keterbukaan supaya yang lain tidak ada rasa suludon atau rasa tidak enak hati seperti itu. Berarti tidak langsung mengambil keputusan saya, sendiri? Ya, saya tidak berani mengambil keputusan sendiri karena ini kan istilahnya kita dalam satu ini kan ibarat satu keluarga ya. Jadi kita itu harus saling menghargai satu sama lain ya, antara ya tidak ada
apa itu kalau kepala sekolah tanpa guru ya kita tidak berjalan. Suatu institusi itu apa semuanya harus kerjasama yang baik seperti itu. Jadi tidak bisa berjalan sendiri walaupun itu kepala sekolah. Jadi kita harus berjalan bersama-sama dengan guru seperti itu. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang dianggap efektif dulu? yang dianggap efektif, nah yang dianggap efektif itu ya seperti itu, kita setelah ada apa itu masalah-masalah yang kita hadapi, kita pelajari dulu ya, kita pelajari, kita amati dan kita cermati, nanti kira-kira masalah ini bagaimana solusi yang terbaik gitu. Jadi setelah kita cermati, kita amati dari permasalahan-permasalahan itu, kita kan harus pelajari dulu kasusnya apa, permasalahannya bagaimana. Nah nanti kita baru mengambil langkah ya, mengambil langkah ya kira-kira yang lebih efektif atau yang lebih baik agar tidak merugikan salah satu pihak atau apa itu kita dapat menerima semua keputusan kita nanti ambil itu bagaimana. Betul-betul dipikirkan yang baik dan yang jernih supaya dalam mengambil apa itu suatu keputusan itu tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak ada yang sakit hati. Jadi nih Pak, berarti diambil dari yang baik di antara yang terbaik nih Pak. Terbaik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Tantangannya Pak berarti? Tantangannya ya kadang-kadang kan kita menghadapi manusia kan karakternya berbeda-beda. Misalnya kita dengan guru, kita dengan wali murid, ya kita dengan anak, itu tantangannya sih ya banyak kadang-kadang. Cuman kan kita juga harus menyikapinya. Satu contoh dalam kita menghadapi dengan diri saja kadang-kadang si A inginnya begini, si B inginnya begini. Kan kita sebagai orang tua kita harus apa itu namanya harus merangkul semuanya agar juga dalam menghadapi anak, menghadapi wali murid kadang-kadang kita dalam musyawarah suatu apa itu kebutuhan atau kepentingan SD ya, misalnya kita kadang-kadang melibatkan wali murid ya, kita juga harus dimusyawarahkan. Cuma kadang-kadang kan dari sekian jumlah wali murid juga ada yang misalnya apa itu 10 baik, 1 tidak baik, atau 10 setuju, 1 tidak setuju, itu juga apa itu merupakan tantangan. Dan bagaimana kita menyikapinya agar semuanya itu dapat menerima keputusan itu dengan ikhlas dan dilapang gitu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau saya sih yang sudah ya, kalau ada suatu masalah inginnya langsung diselesaikan, tidak dia nanti di apa itu istilah bahasa desanya itu didende ya. Inginnya langsung diselesaikan agar sama-sama itu dapat menerima dengan apa itu hati yang ikhlas dan tidak ada masalah di belakangnya. Jadi kalau suatu ada masalah yang dihadapinya harus langsung diselesaikan supaya sama-sama apa itu enak gitu. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Yaitu kalau faktor-faktor yang selama itu yang membuat mempermudah itu karena kalau semua rekan-rekan guru itu apa itu juga kerjasama, diajak kerjasama yang bagus, ada keterbukaan. Saya kira kalau kita itu selalu kerjasama dengan rekan-rekan guru dengan cara keterbukaan itu, saya kira masalah-masalah itu akan menjadi mudah ya mulia. Jadi akan menjadi mudah tatkala satu keluarga itu istilahnya apa itu
sama-sama bijak bermusyawarah dan ada keterbukaan. Jadi tidak ada bahasa desanya kan tidak menjadi unek-unek ya. Kalau kita ya ada keterbukaan, saya kira itu dari rekan-rekan guru juga akan mudah diajak bermusyawarah atau dalam menyikapi suatu pengambilan keputusan. Saya kira kalau kita selalu terbuka ya, tidak ada yang metu-metin atau ditutup-tutupin, saya kira itu rekan-rekan guru juga dapat menilai mana yang baik dan mana yang tidak. Jadi kita selalu kerjasama, keterbukaan pada rekan-rekan dewan guru, jadi kita akan mudah dalam mengambil atau dalam menghadapi suatu kasus-kasus gitu. Berarti yang intinya ya keterbukaan. Keterbukaan itu yang paling utama, keterbukaan, kejujuran itu paling utama. Kekeluargaan ya, kekeluargaan. Jadi rekan-rekan juga nanti akan mudah dengan kita adanya keterbukaan atau kita selalu mengadakan musyawarah, juga ego ya, itu saya kira akan mudah. Rekan-rekan akan diajak di musyawarah atau mengambil keputusan seperti itu. Terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi dari awal sampai akhir nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik terutama itu sebagai orang tua ya, sebagai orang tua itu kita harus pertama itu harus ya, yang terutama itu jujur, terus terbuka ya, terbuka ini keterbukaan paling utama ini. Sebab kalau kita bekerja tidak ada keterbukaan, pasti itu di belakang ya nggak enak, di belakang nanti ya, di belakang nanti menjadi masalah-masalah dari rekan-rekan guru yang kadang-kala tidak sepengetahuan saya. Maka saya paling utamakan itu ada keterbukaan ya, jujur, keterbukaan, dan apabila ada sesuatu kita harus legowo lah, karena kita juga sebagai orang tua itu kita juga apabila ada masalah-masalah yang kita hadapi dari rekan-rekan guru itu ada selisih pendapat atau beda pendapat, kita harus terima dengan betul. Itu yang pertama. Maka dari itu kita mengutamakan keterbukaan, kejujuran. Itu bahasa kerennya tidak ada dusta di antara kita. Jadi kita sama-sama jadi kita sama-sama itu merasa plong hatinya seperti itu. Kira-kira seperti itu Mbak. Merangkul juga nih Pak. Merangkul dari semua keluarga, karena sebagai orang tua ya itu satu jujur, terbuka, sabar ya dalam menghadapi semua masalah-masalah yang ada. Karena tidak lepas dari kita keluarga di rumah ya, satu keluarga saja kadang-kala anak berbeda-beda ya, sama saja di SD juga mempunyai karakter yang beda-beda, kita harus menghadapi dengan sabar seperti itu. Matur suwun sangat Pak atas waktunya, jadi tercerahkan Pak setelah saya mendengarkan pengalaman Bapak dalam menangani keputusan. Jadi belajar, saya menjadi terbuka, sabar nih Pak. Ya, intinya jujur nih Pak. Jujur, terbuka dengan rekan-rekan yang merangkul seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu yang saya alami Pak. Jadi barangkali ada kekurangan dari jawaban Bapak ya, saya mohon maaf sekali. Mboten Pak, malah saya puas Pak dalam jawaban Bapak. Matur suwun sangat nggih Pak. Mudah-mudahan berkah semua, Bapak sehat, umur nggih Pak. Matur suwun Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar Ibu? Alhamdulillah baik, semuanya baik. Lahir batinnya juga baik. Amin, amin. Gimana
Mohon maaf Bun, saya mau minta waktunya untuk Iya. mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan. Karena tugas saya sebagai CKP di demokrasi kontekstual itu yaitu berisikan tentang pengambilan keputusan seorang kepala sekolah. Kebetulan saya memilih Ibu untuk saya wawancarai. Selama ini bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh, kaitannya dengan itu ya. Yang paling pertama itu ya apapun mesti harus diidentifikasi dulu. Ya. Identifikasi awal itu jelas terus ada, ya. Tuh. Nah, kalau kita itu sudah mendapatkan identifikasi awal, ya, sudah ketemu apa yang jadi permasalahannya di situ, kita rumuskan tujuannya, ya. Kita rumuskan tujuannya, kemudian kita cari alternatif solusinya, pakainya apa, ya, sehingga permasalahan itu bisa terselesaikan. Kemudian selain itu juga kita tentukan kriterianya, ya, kriterianya untuk memilih solusi pemecahannya itu, ya. Nah, setelah itu baru yang terakhir kita implementasikan, kita terapkan, ya. Tapi itu dalam pengambilan keputusan kan biasanya harus melihat berbasis pada etika. Nah, etika pun itu juga harus sudah sesuai dengan apa yang visi misinya, ya, sesuai dengan visi misi. Terutama kalau pembelajaran berarti visi misi dan etika itu harus berpihak kepada murid atau diharapkan itu dapat menimbulkan budaya yang positif, ya, budaya yang positif, punya nilai-nilai yang dianggap penting, ya, dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadikan acuan itu akan lebih jelas, ya, untuk mewujudkan lingkungan yang positif lagi. Nah, itu berarti cara mengidentifikasinya gitu. Terutama kalau yang kaitannya dengan etika di sini kita itu paradigma etika atau apa ya itu. Nah, yang kaitannya nanti kan dengan kegiatan pembelajaran kita di dalam kelas. Karena individu dengan masyarakat, ya. Nah, individu dengan masyarakat itu yang harus kita lihat juga, ya, siswanya seperti apa. Kalau di dalam kelas seperti itulah, kalau di dalam sekolah berarti kan antara rekan-rekan, ya, rekan-rekan guru, antar guru yang satu dengan yang lain, kemudian dihubungkan dengan masyarakatnya, ya, itu bagaimana, kemudian rasa apa ya, keadilan dan sosialnya, ya, kan juga harus dilihat ke situ, ya. Kemudian rasa kebenarannya, kesetiaannya, ya. Selain itu juga apa? Tadi yang namanya prinsip tadi, ya. Prinsip dalam pengambilan keputusan di situ dia dari berbasis akhirnya, ya. Itu berbasis akhir itu seperti apa, ya. Kemudian peraturannya, kemudian ada rasa apa ya, ya, rasa peduli, nah, rasa peduli, nah, itu semuanya kan kalau kita kaitkan dengan etika di sini kan kita harus mengenali nilai-nilainya seperti apa, ya, saling bertentangan apa tidak, nah itu, oke lah kalau tidak saling bertentangan kita ambil. Nah, kemudian dengan siapa kita itu berhadapan, masalahnya siapa yang kita hadapi, nah itu juga harus kita lihat di situ. Faktanya apa, ada apa tidak. Nah, itu gunakan sebagai dasar kita untuk melakukan tadi, mengidentifikasi tadi. Nah, itu, ya, siapa yang terlibat, kemudian faktanya itu apa, relevan apa tidak, ya, kemudian ada benar apa salah sih itu, ya, itu kan juga harus dilihat di situ, ya.
harus ada uji ilegal gitu ya, beratnya kan seperti itu. Regulasinya juga harus jelas ada. Nah, kemudian institusinya juga harus jelas ada. Ya. Paradigma kebenarannya juga harus ada seperti itu. Ya. Sehingga apa? Prinsip pengambilan keputusan tadi akan bisa terlaksana dengan baik. Ya. Ada apa itu investigasi opsinya ya, kemudian setelah itu baru keputusan apa yang akan diambil. Nah, etika selain itu juga apa, bujukan moral ya, betul ya. Karena apa, dalam bujukan moral itu kita akan ketahui kesulitannya apa, kekurangannya apa di situ. Nah, kesulitan dalam pengambilan ya keputusan ini semuanya itu akan terkait tadi dengan dilema etika tadi ya. Nah, Identifikasi yang tadi Ibu sampaikan, terus langkah-langkahnya juga sudah. Terus selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama pun, sama-sama benar. Terus bagaimana Ibu dalam menyikapi hal tersebut? Nah, itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Dalam pembelajaran teman-teman kadang menyampaikan berbagai, sudah betul, sudah merasa betul ya itu. Tapi kan merasa betul menurut dirinya, tapi menurut orang lain belum tentu ya, ibaratnya seperti itu. Nah, bagaimana cara itu tadi dari latar belakang tadi. Nah, karena apa? Endingnya kita itu kepada siswa, ya, harus berpihak kepada siswa ya itu. Nah, oke lah, beliau menganggap benar, ya. Pendapat saya juga saya anggap benar. Nah, dari itu tadi, ya, kan hasil sudah. Kalau dari pihak beliau mengatakan benar, hasilnya seperti apa? Kan sudah bisa terlihat. Nah itu tadi. Kan tidak mesti satu kelas itu siswa ada yang tidak. Nah, dari yang tidak itu tadi kita cobakan. Nah, coba dari kebenaran dua yang menganggap benar-benar tadi kita kolaborasikan, ya, ya, sehingga hasil akhirnya itu akan bisa lebih maksimal, ya itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pengambilan keputusan yang Bunda hadapi? Nah, dari hal-hal tadi yang sudah saya sampaikan, ya, sebagai salah satu usaha untuk menginternalisasikan ya nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga anak itu menjadi manusia yang utuh, yang benar-benar berjiwa Pancasila dan rohaninya juga. Nah, itu yang diharapkan kan seperti itu. Jadi kita semuanya melihatnya dari langkah-langkah awal tadi. Dari langkah awal kita pengambilan keputusan tadi, ya, dari identifikasinya, prinsipnya bagaimana, siapa yang diajak kita bicara, masalahnya apa, ya. Itu semuanya ya kita lihat sampai ke situ. Nah, itu juga apa, nilai-nilai yang dianggap penting tadi ya dalam sebuah institusi itu sehingga bisa terwujud ya, efektif, yang lebih efektif sehingga tercapai secara optimal, sehingga endingnya kembali profil pelajar Pancasila ya gitu. Nah, dari hal tersebut yang merupakan tantangan Bunda dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang tadi, tantangannya apa Bun? Kalau yang tantangan itu biasanya kan kalau berhadapan sama-sama menganggap penting semua, benar semua, ya itu. Kalau egonya tinggi ya Bun. Nah itu kan berarti kembali kepada kepribadian lagi ya. Nah terus apakah Bunda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika
Apakah Bunda langsung menyelesaikan di tempat dalam menghadapi permasalahan atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus Ya. bentuk atau prosedur seperti apa yang Bunda jalankan? Ya, kalau setiap kali permasalahan ya, kalau kami ya di sini kami sudah membiasakan setiap kali ada masalah itu jangan disimpan. Intinya apa? Masalah itu harus dihadapi dan segera diselesaikan, ya. Tapi tetap memakai prinsip dan etika yang benar tadi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, kalau yang membantu itu jelas ya, dalam setiap satuan pendidikan mesti tidak akan berjalan itu pemimpin berjalan sendiri, tidak. Mesti ada teman yang lain yang ibaratnya digunakan untuk bertukar pikir bersama. Ya, tentu saja kita memilih teman untuk diajak bertukar pikir pun juga harus yang memenuhi dengan kriteria yang kami harapkan. Jadi ibaratnya orang itu juga bersikap dewasa juga, ya, bisa menjadi contoh, ya. Kemudian dalam memberikan masukan itu wajar, ya, tidak memihak, ya, ibaratnya seperti itu juga tetap harus kita gunakan, kita pakai seperti itu, ya. Terakhir nih Bun, terakhir dari semua hal yang telah Bunda sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda dalam pengambilan keputusan? Ya, ini dalam pengambilan keputusan itu memang setiap kali kalau keputusannya itu yang kaitannya itu nanti menyinggung lebih luas, ya, untuk kebaikan bersama, keputusan yang kita putuskan itu pertama harus dijadikan, harus ada regulasinya, ada hasil keputusannya, ya. Regulasinya, dasarnya ada, terus hasil keputusannya itu apa, harus tertuliskan di situ, ya. Tuh harus ada dokumennya, ibaratnya seperti itu, didokumenkan. Nah, itu juga merupakan pembelajaran bagi kami. Jadi setiap kali mengadakan suatu kegiatan pembinaan atau memecahkan permasalahan pun harus ada dituliskan dalam buku bimbingan, dalam buku kegiatan, dalam ada notulennya lah, seperti itu, Sebagai pengingat ya Bun. sehingga tidak lupa barangkali suatu saat kok terjadi Masalah. apa melaksanakannya itu beda, nggak ada, bukan dilihat lagi, oh ini saat itu kan sudah ada kesepakatan bersama seperti ini, ya, sudah ada keputusan bersama, masa sih, ya, sudah kita cocok untuk melaksanakan, ya, kok malah dilanggar sendiri. Nah, itu kan bisa digunakan sebagai pengingat, seperti itu. Berarti harus dijadikan hitam di atas putih lah, ibaratnya seperti itu, didokumenkan. Nah, sehingga apa, dalam proses-proses pengambilan keputusan yang tentu saja yang mengandung tanggung jawab, ya, yang bertanggung jawab, itu ada hal-hal yang akhirnya menjadi, bagi saya pribadi, harus ada rasa kesadaran diri. Nah, itu jelas kesadaran diri. Kemudian ada pengelolaan diri bagi saya sendiri, ya. Kemudian keputusan itu juga kaitannya dengan orang lain, berarti harus ada kesadaran sosial juga, ya, seperti itu. Ternyata juga apa, kita harus bisa terampil berhubungan sosial, ya, sehingga proses pengambilan keputusan itu dapat dilaksanakan secara sadar dengan penuh kepercayaan, ya, tanggung jawab, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensinya yang ada. Nah, itu tadi, itu berarti menggambarkan setiap kali kita melangkah itu harus ada rasa kehati-hatian. Toh, ya, yang paling utama itu. Baik, matur suwun sangat nih Bun. Jadi termotivasi dan menjadi pembelajaran saya dalam nanti pengambilan keputusan ke depannya. Terima kasih atas ilmunya Bun. Dan ada manfaat. Ya, seperti itulah yang kami miliki, ya, yang selama ini jadi pengalaman bagi kami, ya, di sini. Mudah-mudahan silahkan yang baik diambil, yang tidak baik ditinggalkan saja.
Terus sangat pun mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi saya dan bisa selanjutnya bisa bermanfaat untuk semuanya. Mudah-mudahan Terima berkah, kasih. sehat, panjang umur. Amin, amin, amin. Dan terakhir pun Iya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ngapunten kula nyuwun izin minta waktu wawancara Bapak terkait angkatan 7 yaitu demo seksual, yaitu tentang pengambilan keputusan kepala sekolah Pak. Minta izinnya ya Pak ya. Monggo. Barangkali. Selama ini bagaimana Bapak dapat etika atau rujukan moral Pak? Ya, terima kasih. Untuk mengidentifikasi terkait dengan kasus dilema etika dengan dilema moral, tidak ada bujukan moral, jadi ada dua kasus ini ya. Yang pertama adalah kasus dilema etika, yaitu terkait dengan dua permasalahan tersebut antara benar dengan benar, ya, seperti itu ya. Jadi dua-dua permasalahan benar, namun kita harus memutuskan salah satu di antara keduanya. Kemudian yang kedua adalah dilema kebujukan moral. Dilema bujukan moral ini itu sebuah permasalahan, dua permasalahan di mana yang satu benar, yang satu salah. Ya, jadi ini perlu dituntut untuk mengidentifikasi dengan secermat-cermatnya sehingga dalam mengambil keputusan itu tidak mengalami kekeliruan. Kira-kira begitu. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Yang pertama kita harus menganalisa dulu. Ya, dianalisa dulu kasusnya. Ya, setelah kita mengetahui, kemudian karena kami bukan seorang pimpinan yang sempurna, jadi kami lebih banyak di dalam mengambil keputusan yang sifatnya dilema seperti itu, otomatis kami akan melibatkan pihak lain. Dalam hal ini sesuai, kita harus konteks kasusnya tentang apa, begitu ya. Kalau memang harus melibatkan guru, ya kami melibatkan guru. Kalau harus melibatkan komite sekolah, kami juga melibatkan komite sekolah. Begitu pula kalau harus melibatkan orang tua, juga harus melibatkan orang tua. Dan tidak menutup kemungkinan kami juga akan minta pendapat juga terhadap orang-orang yang berkompeten tentang kasus ini. Jadi pada prinsipnya kasus ini harus dimusyawarahkan karena tidak ada keputusan yang sempurna apabila dilakukan oleh sendiri. Tidak bisa jalan sendiri. Tidak bisa jalan sendiri. Ya, butuh orang lain untuk itu kurang lebihnya seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama menghadapi pengambilan keputusan? Ya. Secara umum untuk kami langkah-langkah secara khusus tidak memiliki langkah-langkah secara khusus ya di dalam untuk mengambil keputusan baik dilema etika maupun rujukan moral, itu tidak ada langkah-langkah khusus ya. Jadi kami akan berpandang pada urgen. Nah, urgennya itu seperti apa? Kalau memang kasus itu segera diselesaikan, ya kami selesaikan. Ya. Namun apabila kasus ini tidak harus diselesaikan sekarang, masih jadi pada prinsipnya tidak melihat dari kepentingan kasus tersebut, ya, situasi dan kondisi ya, seperti itu. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Ya, yang pertama jelas, yang efektif itu pertama adalah menganalisis ya, kasus itu kita analisa dulu, kasus apa, ya. Setelah kita analisa, kita dalami, ya, setelah kita dalami otomatis itu tadi kami selalu juga meminta bantuan. Nah, ya, karena pada prinsipnya akan lebih baik kami berpikir secara logis ya dengan orang lain, minta bantuan orang lain
karena tidak otomatis tidak semua permasalahan kami itu menguasai kan. Oleh sebab itu kami juga harus melibatkan orang lain untuk berdiskusi atau bermusyawarah sebelum kami mengambil keputusan. Saran gitu, Pak. Itu saran ya, yang jelas seperti itu. Nggak bisa jalan Nggak sendiri. bisa jalan sendiri. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Ya. Tantangannya pada pengambil keputusan yang jelas itu, keputusan itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Iya kan? Pak, Ya. Jadi walaupun kita sudah berusaha ya, berusaha untuk sebaik mungkin, tapi yang jelas itu, namun kami tetap berpegang teguh tantangannya, yaitu keputusan yang kita ambil yang pertama sesuai dengan koridor hukum yang berlaku atau sesuai dengan undang-undang, itu harus menjadi pedoman. Ya, kemudian yang kedua, keputusan itu harus bisa memuaskan. Semua pihak. Iya, semua pihak. Karena itu beberapa tantangan itu. Jadi tidak bertentangan dengan hukum, ya. Harus bisa memuaskan semua pihak, itu yang jelas itu. Tantangannya. Saya untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terima kasih. Itu kan mengenai jadwal ya. Jelas dilema etika tidak muncul setiap saat. Iya kan? Itu kan sifatnya temporer. Maka kami secara khusus tidak memiliki jadwal. Ya. Namun demikian, ada beberapa permasalahan. Kalau memang masalah itu harus segera diselesaikan, maka ya kami selesaikan. Ya. Namun apabila ada jeda waktu yang butuh pemikiran dan lain sebagainya, seperti saya katakan di depan, otomatis kami akan mengajak untuk berdiskusi atau bermusyawarah. Bila perlu, yaitu tadi melibatkan guru yang lain, ya, atau melibatkan stakeholder yang ada di sekolah, kan bahkan tadi melibatkan orang yang punya kompetensi di dalam bidang kasus yang dihadapi tersebut. Tergantung situasi. Tergantung situasi. Ya. Kalau memang harus diselesaikan, kami selesaikan. Ya, jadi kalau memang masih butuh pertimbangan, ya kami bisa memberikan musyawarah dengan mengambil keputusan setelah mendapat masukan dari teman-teman yang lain. Selanjutnya Pak, apakah Bapak adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Yang mempermudah jelas adalah teman kerja. Ya. Akan dukungan atau Bapak Ibu guru, ya, atau pembina kami, ya, kemudian juga wali murid, juga komite, itu yang mempermudah itu. Ya, dengan saran-saran beliau, maka akan menjadi pengalaman yang berarti bagi kami. Terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi dari awal sampai akhir nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, pengalaman yang bisa kami petik adalah semakin banyak permasalahan yang timbul, ya, otomatis akan membuka wacana kita atau pikiran kita di dalam mengambil suatu keputusan. Jadi semakin banyak masalah, semakin banyak yang timbul, otomatis akan memberikan pengalaman yang berharga bagi saya pribadi untuk menghadapi kasus-kasus di kemudian hari. Itu saja Bu. Ini Pak. Ya, terima kasih. Sangat ini Pak, gamblang sekali atas penjelasannya. Matur suwun sangat Pak. Mudah-mudahan saya bisa memetik ilmu yang Bapak sampaikan tadi dalam pengambilan keputusan. Matur suwun sekali lagi, mudah-mudahan Bapak diberi kesehatan. Amin. Terus memimpin dari sekolahan lebih bijak lagi nih Pak dalam pengambilan keputusan. Matur suwun Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Barangkali dalam wawancara ini banyak kesalahannya. Secara pribadi saya mohon maaf karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Kalau memang menurut panjenengan baik, silahkan diadopsi. Tapi kalau memang itu tidak baik, tidak sesuai dengan hati nurani saya, jangan dipakai. Itu saja. Siap-siap Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak.